Lagi-lagi musik cengeng kembang tuis gitu. Yang kerjanya cuma pesta melulu, dansa-dansi, minum anggur, duduk di kursi empuk, hidup di puri-puri mewah, lalu omong besar ingin merubah jalannya sejarah. Bicara tentang revolusi, padahal mereka tidak pernah terjun ke dalam kancah peperangan sekalipun. Mereka tidak tahu bau asap Mesiu. Yang mereka tahu cuma asap cerutu yang terlalu penuh mengisi kantung-kantung mereka yang tebal. Malah orang-orang yang diselamatkan kesempatan tapi dilupakan sejarah. Lebih baik seperti aku yang diam-diam telah berbuat banyak terhadap negeri ini. Tidak seperti mereka yang baru mendengar suara morfil di udara saja sudah terbirit mengacir. Bersembunyi di balik tembok puri yang dilindungi undang-undang serta kebijaksanaan pemerintah. Lalu setelah perang usai, mereka berebutan untuk tampil sebagai pahlawan ini atau panglima yang cuma ngomong besar tentang politik, sejarah, demokrasi, atau apalah namanya. Sambil dengar musik, minum anggur mahal, hisap cerutu impor. Kira-kira mengisi sejarah negeri ini cukup dengan musik, dansa-dansi, dan setumpuk teori-teori apa? Coba pikir, apakah itu adil? Atau
barangkali Tuhan sudah lama buta sehingga tidak bisa lagi melihat semua ini. Di sini sudah 10 tahun lebih, bukan karena sesuatu yang menyenangkan, tapi karena sesuatu yang memaksa aku untuk tetap bekerja di sini. Karena wanita itu, dia istriku yang sekarang bekerja sebagai pembantu keluarga istana. Kami menikah 7 tahun yang lalu. Di antara desing peluru ketika kota ini dibombardir oleh musuh. Dan putra tunggalku lahir dalam pengungsian yang hanya berumur 10 hari. Karena 2 butir peluru senjata otomatis musuh nyasar dan merobek-robek tubuhnya yang masih merah. Itulah yang menyebabkan kenapa aku masuk militer dan terjun ke dalam kancah peperangan serta membalas dendam atas kematiannya. Lagi tidak mau tahu betapa terpukulnya batinku yang mengalami kejadian begitu pahit untuk dibayangkan, apalagi kenal. Waktunya untuk memeriksa komplek ini sambil bercengkrama dengan arwah-arwah berduis itu. Biasa, tugas rutin. Dari siapa lagi malam-malam ini? Inilah nasib orang kecil seperti aku. Iya, betul, saya sendiri, Tuan. Ada apa? Pesan tempat untuk berapa orang? Iya, kalau hanya untuk 1 orang sih masih ada. Ya, maklumlah belakangan ini banyak sekali orang yang mati mendadak. Iya, itulah yang menyebabkan komplek ini menjadi penuh. Bagaimana? Ya, Anda jangan pura-pura tidak tahu lah, Tuan. Lagu lama. Iya, iya betul. Ada yang mati karena kebanyakan makan. Ada juga yang mati karena kebanyakan makan jabatan. Iya. Dan kemenakan Anda itu mati karena kebanyakan minum setelah menyelesaikan kontesnya yang terakhir. Bukan begitu?
Iya, iya, ya memang begitulah kehidupan ini Tuhan. Kita lahir, kemudian untuk mati. Iya, ya tapi saya ingin bersungkawa atas kematian kemenakan Anda itu. Ya mudah-mudahan saja dia akan diterima oleh nenek moyangnya di sini dan akan menjadi juara dansa di akhirat nanti. Iya. Apa? Oh, baik Tuhan. Ini malam juga akan saya siapkan tempat untuknya. Ya mudah-mudahan saja dia akan terasa di sini. Bagaimana? Besok jam 9 pagi. Beres, Pak. Ya pokoknya serahkan saja semuanya pada saya dan Anda tahu beres. Hah? Tuhan, kenapa Anda tidak percaya dengan saya? Bahkan malaikat-malaikat pun tahu siapa saya. Iya, seorang veteran perang yang ditempatkan pada divisi artileri dalam staf perbekalan dan amunisi yang lolos dari medan pertempuran paling keras. Anda masih belum yakin? Iya, nah begitu. Nah, pasti susah banget untuk percaya dengan orang lain itu. Iya, baik. Tempat untuk orang mati saja seperti pesan tiket pesawat saja. Akhirnya aku juga yang paling berhasil bagi mereka orang-orang berzuis itu. Tuhan, kadang-kadang adil, tapi sering juga ngawur. Selamat malam, arwah berzuis. Bagaimana tidur panjang kalian? Nyenyak. Sebelah sini barangkali sudah penuh. Kalau sebelah situ sebelah sini juga sudah terlalu sempit. Sebelah mana yang masih kosong? Sebelah tua makam pelopet pasti tanahnya masih cukup. Permisi, Tuan. Nah, tanah ini memang milik Tuan Pelopet. Bukan begitu, Tuan? Dan besok pagi Anda akan bertemu dengan cicit Anda. Iya, dia itu gagah, ganteng, rupanya kontestan yang tergila-gila padanya. Iya. Tapi sayang, umurnya terlalu pendek karena kebanyakan minum alkohol. Tuan, kemenakan Anda itu, cucu Anda, sekolahnya saja di universitas nomor wahid.
Tapi sayang, umurnya terlalu pendek. Iya, dan tetap saja otaknya itu kosong. Sungguh mengharukan. Tapi memang zaman sekarang itu banyak orang berumur pendek dan bernasib jelek. Ya, jadi Anda tidak usah khawatir ya. Dia pasti banyak temannya. Saya permisi dulu Tuan. Karena saya harus menyiapkan lubang untuk cucu Anda yang akan datang besok pagi. Nanti kita teruskan. Sudah selesai, Tuan. Ya beginilah napas penghabisan. Ya. Menggali satu lubang saja repotnya itu bukan main. Nah, Tuan Robert ini, ya, semasa hidupnya dia itu terkenal alim dan dermawan. Ya, setiap hari libur dan waktu senggangnya dia sering mengunjungi pemukiman orang-orang miskin untuk membagi-bagikan uang serta makanan. Waktu itu perayaan hari proklamasi. Dan ketika itu aku berumur 10 tahun. Lalu pelobat tua itu datang memberiku uang serta makanan bikinan istana. Masa berdesakan di jalanan untuk mendapatkan hadiah darinya dan merasa aman dengannya. Yaitu dilulukan, disanjung, dikalungi karangan bunga, disembah. Taubatnya seperti seorang raja yang agung. Tapi ketika dia mati, seluruh negeri ini berkabung untuknya. Dan pelobat tua yang besar itu pun terbujur di tanah yang sempit ini tanpa sanjungan dan karangan bunga lagi. Itulah nasib orang besar terakhir negeri ini. Permisi dulu Tuhan. Ya, nanti ketemu lagi. Jangan, minuman saya tinggal sedikit. Wah, Tuhan, ada yang ketinggalan. Saya titip alat saya untuk besok pagi. Ya. Yang ini makam si Alfred yang korup itu. Semasa hidupnya dia adalah pengacara terkenal yang justru saling membela pejabat-pejabat yang telah menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan perutnya yang buncit itu.
Baginya hukum dan keadilan itu sifatnya nisbi. Dia adalah orang yang paling berhasil memainkan perannya di atas meja hijau dan penjilat terbesar abad ini. Dan tingkahnya yang menyapu lantai. Dia melangkah anggun memasuki manusia tanpa perasaan bersalah sedikit. Padahal di belakang itu semua, dia sudah menandatangani surat kontrak persekutuan dengan iblis. Dan sebuah teater pun berlangsung dengan akor sentralnya siapa Fred tua itu. Ketika dia mati, mayatnya botong ini perutnya membusung karena kebanyakan makan uang sungai. Lihat saja makamnya yang membengkak itu. Tuhan menciptakan orang-orang macam dia terlalu banyak di atas negeri ini. Orang-orang yang berpakaian bersih tapi berjiwa kotor, yang setiap harinya mengenakan topi yang berbeda-beda, yang berbicara tentang keadilan tapi setiap harinya mengeluh keuntungan dari keadilan itu sendiri, dan yang berpendidikan tinggi dengan predikat terpuji, tapi pada akhirnya hanya untuk menjadi budak-budak tirani. Apa bayangkan, sementara ribuan Alfred masih bisa berkeliaran dengan bebas di atas negeri ini, tapi puluhan orang macam aku sudah tersingkir dari atas muka bumi ini karena tidak punya tempat lagi. Hidup seperti burung-burung cabar yang tak tahu di mana harus bersarang. Apakah itu keadilan namanya Tuhan? Lagi Tuhan sudah terlalu banyak urusan dan repot. Iya, saya tidak sanggup lagi menangani nasibku dari ketinggian dari atas sana. Tidak ada sisa setetes pun. Inilah minuman mahal terakhir yang masuk ke dalam tenggorokanku untuk minggu ini. Enak juga ya mencari hiburan dari cairan-cairan alkohol itu. Cuma itulah hiburannya di sini satu-satunya, minum sampai mabuk, merokok sampai puas, lalu bercengkrama dengan arwah-arwah bersuisi. Kalau sudah begini, rasanya dunia itu semakin begitu indah. Pikiran menerawang, perasaan mengembang, dan badan menjadi panas.
siluman itu seperti perempuan yang memberikan kehangatan, kenikmatan dan melepaskan beban walau cuma untuk sementara. Selamat jalan, Alfred. Kalau tak salah di sana ada makam Nona Katerina. Bukan. Ini makam Nona Katerina yang mati muda karena sakit jiwa. Selamat malam, Nona. Bagaimana keadaan di bawah sana? Dingin? Apa perlu aku temani? Perempuan muda yang semasa hidupnya penuh dengan petualangan cinta dari ranjang satu ke ranjang lainnya. Itu memang betul-betul memabukkan. Iya, seperti alkohol yang berkadar tinggi. Dia membakar iman laki-laki yang runtuh dan merangkak di ujung rohnya. Perempuan ningrat yang berakhlak bejat. Pernah suatu hari dia kedapatan sedang bermain cinta dengan seorang tokoh agama di ruang atas bagian rumah Tuhan. Ya, itu memang betul-betul memabukkan dan nekat. Maka tak lama kemudian tokoh agama itu pun mati bunuh diri dengan melompat dari tingkat paling atas bagian rumah Tuhan sambil masih memegang kitab suci di tangan. Akibat obrolan cintanya yang terlalu murahan itu, Catherine yang jelita itu pun dirawat di rumah sakit jiwa. Dia gila karena ulahnya sendiri. Dan tak lama kemudian dia mati di ruang isolasi. Itulah hidup. Hidup memang sandiwara panjang yang pernah berkesudahan. Yang dihasilkan cuma dalih-dalih panjang tentang moral, budi pekerti, agama. Dia siapa yang menjadikan manusia itu menjadi manja, terkotakkan dalam lembaga ini atau wadah anu, semua menjadi rutin, kaku dan kehilangan keyakinan diri. Dan akhirnya kita hanya bisa berpikir tanpa berbuat, menggantungkan harapan-harapan pada sesuatu yang ditambahkan nasib, padahal kita bisa merubah nasib itu sendiri. Itu memang sandiwara panjang murni yang tak pernah berkesudahan. Yang dihasilkan cuma dalih-dalih panjang. Dia di mana kita terikat dalam sebuah perjanjian kontrak antara kita dan Sang Pencipta.
Dan kita harus memainkan peran kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dengan sejujur-jujurnya, tanpa kepalsuan dan tipu daya yang terselubung, yang mengatasnamakan kemanusiaan, tapi justru mengabaikan nilai-nilai humanisme itu sendiri. Dan agama hanya mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, sabar, tawakal, bijaksana, prihatin, yang hanya merupakan dobengan-dobengan pengantara tidur sebelum kita terlelap, terlena, seperti anggur penghibur untuk sementara. Dan nasib selalu dikokohkan menjadi sesuatu yang tak dapat ditentang adanya, sesuatu yang memojokkan kita ke dalam suasana di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pasrah dalam kemenangan yang tertunda, yang pada akhirnya kita harus mencari jalan pintas lain tanpa susah-susah, yaitu membungkus dan menipu diri kita dengan kepura-puraan yang tidak sejati. Engkau Tuhan, Kau juga salah satu yang ditokohkan dunia dan agama, hingga Kau menjadi aktor sentral dan sutradara yang mutlak. Tapi Kau tidak pernah menciptakan sebuah teater dengan aktor-aktornya yang baik, yang menyuguhkan tontonan bermutu. Lakonmu hanya bagus ditonton oleh beberapa gelintir manusia saja, tidak termasuk aku yang di luar hitungan. Kegagalanmu adalah kegagalan umat manusia dalam formatnya yang universal. Di kota inilah aku bisa bebas bercengkrama dengan mereka, dengan Tuhan, dengan malaikat, dan mengutarakan isi hatiku tanpa ragu-ragu. Tapi di luar kontrol ini ada tata cara kaku yang usang, yang memaksa aku untuk tidak berkata-kata. Romantika kehidupan dan harapan-harapanku telah terkubur sejak aku menyadari kalau di atas negeri ini sudah tidak ada lagi keakraban yang wajar. Sejarah memang selalu melahirkan tokoh-tokoh yang berhasil pada mulanya, tapi gagal pada akhirnya. Malaikat mana lagi yang nelpon malam-malam begini? Apa kau tidak tahu kalau lewat jam 12 malam aku sudah tidak berurusan lagi dengan namanya liang kur? Enaknya saja mengganggu waktu istirahatku, mentang-mentang aku ini cuma juru kunci apa?
Tuhan pun tidak pernah mengganggu aku dalam saat-saat begini. Tunggu sebentar, kan aku dengan manusia tak tahu diri, berani kalang dan tak punya perasaan. Baik ya. Untuk kali ini kamu aku maafkan. Iya, halo. Iya betul, saya sendiri. Ada apa Tuhan? Nah, suaranya itu seperti Tuan Komandan divisiku dulu. Pasti tidak salah lagi. Halo Tuan. Oh, Tuan Kolonel. Tuhan, Anda masih ingat saya kan? Iya, benar. Tepat sekali. Tuhan, Anda ingat? Pada waktu itu, tahun 1943, ada serangan udara di mana pasukan kita kocar-kacir diserang musuh. Dan saya turut melarikan diri serta membawa perlengkapan dan amunisi tempur. Iya, tapi saya memang tertawan. Tuhan, Anda jangan bilang seperti itu. Tapi tak lama kemudian saya pun dibebaskan oleh mereka. Iya, karena dianggap tidak termasuk personal pasukan tempur. Tuhan, bukankah Anda sendiri dan beberapa personal inti lainnya terbirit mengacir sambil terus berteriak-teriak untuk tetap bertahan? Tuhan, Tuhan Kolonel, tidak. Jangan Tuhan, saya tidak mau. Itu sebuah lelucon yang tidak lucu Tuhan. Saya tidak mau diterjunkan lagi ke dalam kancah peperangan paling keras di mana tak seorang pun yang bisa pulang dengan selamat kecuali dengan mukjizat. Anda tahu? Tuhan. Jangan berolok-olok Tuhan. Iya, itu semua saya lakukan dengan terpaksa. Benar, saya tidak bohong, itu dengan terpaksa. Apa? Penghargaan sebagai opsi pelopor. Lama Tuhan. Itu hanya tinggal kenang-kenangan saja yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tuan Kolonel, itu semua juga saya lakukan dengan terpaksa. Justru saya telah mengorbankan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup saya. Iya. Jangan Tuhan lah. Ya lebih baik kita jangan berbicara lagi tentang itu. Ya saya tidak mau. Lebih baik kita berbicara tentang keperluan Tuhan menelpon saya saat-saat begini bagaimana? Oke? Nah, begitu, itu lebih baik. Apa? Tuan Kolonel, jangankan untuk 3 orang, untuk 1 orang pun sudah penuh. Sudah tidak ada lagi tempat yang kosong di sini. Ya, yang ada sudah diambil oleh Tuan Bisma untuk kemenakannya yang akan dikuburkan besok pagi jam 9. Apa? Anda jangan main-main, saya tidak bisa berlaku seperti itu. Iya Tuan Kolonel. Iya, kalau terkecuali Tuan Bismarck itu bisa menunda kematiannya dan mendapatkan memo dari Tuhan. Sementara Tuhan saat ini sedang sibuk-sibuknya. Iya. Apa Tuhan? Maaf Tuhan, saya tidak bisa. Dia kira keadaannya masih seperti dulu dalam komisi pertempuran sebagai staf perbekalan apa?
yang bisa diperintah seenaknya saja. Apa Tuhan? Oh, maaf Tuhan. Untuk kali ini saya tidak bisa menuruti perintah Anda lagi. Ya, keadaan sudah berubah. Iya, saya sudah lama menanggalkan tata cara usang dalam militer, dan kini hidup saya bebas seperti burung-burung camar yang terbang di udara, yang tidak bisa diperintah oleh siapapun, juga termasuk oleh Anda, Anda, Tuhan. Iya. Apa? Aduh, Tuhan. Maaf, saya tidak bisa menerima sogokan dalam bentuk apapun. Iya. Dia kira dia itu Tuhan apa? Aneh. Mau cari tempat untuk orang mati kok pakai sogok segala seperti orang kemalaman yang cari tempat tidur di hotel yang sudah penuh. Dasar sifat manusia yang selalu ingin melebihi alam saja. Bagaimana Tuhan? Anda sudah mengambil keputusan untuk membawanya ke tempat lain? Belum? Ya ampun, harus berapa kali saya katakan kepada Anda, saya tidak bisa. Keputusan adalah keputusan. Dan bukankah Anda sendiri yang mengajarkan kepada saya untuk bersikap pasti dalam mengambil keputusan? Maaf Tuhan, bukannya saya tidak punya rasa kemanusiaan, tapi justru orang-orang seperti Anda lah yang sering mempermainkan rasa kemanusiaan itu sendiri. Hah? Tuan Kolonel, mohon dengarkan saya ya. Anda itu adalah seorang aktor yang sudah kehabisan peran di atas teater dunia ini. Kedengaran? Catat. Tuhan. Oke. Lalu bagaimana kalau saya ambil keputusan saja, ya? Iya, Anda harus mengikuti keputusan saya. Sampaikan kepada ketiga saudara Anda itu, saya ikut prihatin. Iya, apa? Dia sudah mati ya, terserah Anda bagaimana caranya untuk menyampaikan keputusan saya. Tidak, dan saya juga ikut prihatin atas nasib jelek Anda. Iya, yang sama jeleknya dengan sejarah negeri ini. Iya. Ya, selamat malam. Semoga Tuhan memberkati Anda. Iya, tapi nanti kadang-kadang Tuhan juga sadar dan dia tidak akan kasar lagi. Mudah untuk cari tempat. Iya. Rupanya Tuan Kolonel tua itu masih seperti dulu. Dia tidak juga berubah. Dia itu adalah seorang diktator yang tidak pernah fleksibel dalam mengambil keputusan dan sering merugikan bagi orang lain. Memang benar-benar kasihan si kolonel itu. Rupa-rupanya dia masih hidup dalam masa lampaunya. Ya, sementara aku sudah terbang ke masa depan.